Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau mereview yaitu power dripper bagong. Ya, ini dripper kelas AB, sistem simetris. Dripper ini mungil ya. Ini adalah cloningan dripper build up England ataupun Belanda itu ya. Ini PCB-nya dirakit di kota Solo ya. Cuma nanti bisa lebih efisien lagi, nanti ada perubahan untuk setting DCO-nya ya, setting DCO, dan ada penambahan komponen lagi supaya untuk power dripper ini bisa lebih praktis lagi. Ini adalah dripper kelas AB simetris, yaitu untuk transistor fase-nya pakai kiri kanan ya. Nah ini pakai 2N5551 dan 2N5401, dan ini sudah dilengkapi dengan sensor biasnya ya. Nah di sini ini sensor bias, nanti bisa diganti dengan MJE 340, jadi bisa ditempelkan di pendingin, karena ini untuk buat low voltase tegangan maksimal 45. Ini bisa dipakai dengan transistor 2N5551 gitu ya, ataupun misalnya dibuat untuk speaker aktif itu, ini nggak usah diganti gitu ya guys. Nah ini untuk resistor biasnya. Di sini untuk menaikkan dan menurunkan bias, nanti bisa juga diganti dengan trimpot. Terus untuk DCO di sini pakai resistor 150 ohm, ada 4 buah yang di paralel. Nah nanti ini bisa diganti dengan trimpot juga gitu ya guys. Dripper ini suaranya halus, empuk, dan low noise itu ya. Nah ini dripper bagong 200 watt. Nah ini sudah ada tulisannya Power Londo. Ini saya sudah mencoba, hasilnya sudah cukup bagus. Untuk saya mencoba pakai Toshiba, dan nanti kalau buat power besar untuk drippernya, untuk transistor fase-nya bisa diganti ya. Ini transistor fase-nya bisa diganti dengan MJE 340 dan MJE 350 untuk transistor fase-nya di sini. Nah ini untuk transistor dripper bisa pakai A940 dan C2073 ataupun transistor seperti yang di OCL A1837 sama berapa itu lupa ya, 4793. Nah ini ya, ini untuk tegangan besar 45 volt ke atas. Terus nanti untuk komponen, ini adalah komponen bagian elko resonan. Elko resonan di sini pakai 100 mikro 50 volt. Terus di sini resistor resonannya pakai 56 kilo. Ya, nanti bisa ada penambahan
untuk saya mau merubah PCB ini menjadi ada settingan DCO nya, dikasih trimpot. Karena ini saya rakit untuk DCO nya sekitar 60 mV, dirakit dengan ini sudah saya kasih tegangan rendah ataupun tegangan tinggi tetap sama. DCO belum bisa mendekati 00,0 volt gitu ya. Ya kemungkinan karena kualitas komponen atau gimana saya kurang tahu, tapi saya mencoba 3. Ini sudah saya rakit juga. Nah ini ya. Nah di sini ini hasilnya sama, untuk DCO nya masih nyelonong. Jadi karena banyaknya teman-teman DCO bisa disetting, nanti saya usulkan untuk bagian resistor di sini ada trimpotnya. Nanti trimpotnya pakai trimpot multitune, itu biar lebih aman ya. Terus syukur-syukur di sini dikasih trimpot juga untuk menaikkan dan menurunkan bias. Untuk di sini biasnya sudah otomatis. Kalau misalnya untuk power besar, ini bisa diganti dengan MJE 340, nanti ditempel di pendingin, di sensor suhu ya gitu ya, sensor bias. Oke guys, tapi ini untuk tegangan 18 sampai 32 volt di sini cukup memakai TIP 3132 ataupun MJE 340 ataupun MJE 350 untuk tegangan kecil ya, maksimal 32 volt. Tapi untuk tegangan tinggi ataupun untuk driver lebih dari 2 set, nah untuk driver di sini harus pakai ini 940 ataupun 1873 gitu ya. Nah ini nanti saya coba untuk hasil suaranya. Nah ini guys, ini sudah saya rakit, sudah saya cek untuk suaranya, dan nanti saya pengen coba untuk ini ya, terlalu dekat. Nah ini seperti ini ya, seperti ini. Jadi untuk resistor tidak dipakai, yang 150 kilo 4 buah yang di paralel, masing-masing 2 pasang. Nanti bisa diganti dengan trimpot seperti ini, lebih aman dan bisa disetting untuk DCO nya gitu ya. Dan di sini sudah ada resistor dan kapasitor untuk jobelnya, jadi sudah komplit ya. Sudah ada jobel, sudah ada apa itu, servo DCO, servo bias maaf. Terus di sini sudah simetris untuk fase-nya. Terus untuk bagian transistor diferensialnya juga sudah pakai kiri kanan. Biasanya untuk simetris yang banyakkan dipakai itu transistornya beda ya, untuk kiri dan kanan itu pakai 5401 sama 5551, tapi ini sama untuk kiri kanan. Jadi ini seperti IC, jadi satu jenis untuk transistor NPN nya, untuk bagian transistor diferensialnya gitu ya. Jadi ini 2 transistor diferensial, terus di sini transistor fase 2, sini sensor bias, di sini untuk tegangan ke transistor diferensial. Oke, jadi sudah komplit, sudah DCO, sudah ada jobelnya, terus sudah sensor bias. Tinggal kita pakai komponen yang kualitas bagus, nanti suaranya bisa bagus.
Nah, ini untuk final saya pakai 2 set, dan nanti saya pengen perubahan untuk di bagian depan di sini tidak panjang begini ya, jadi pendek, tapi di sini masih ada komponen untuk dioda yang dioda ultrafast kiri kanan yang menuju ke speaker dari tegangan, gitu ya. Biar lebih komplit lagi, nanti saya diskusikan sama yang pembuat PCB di sini. Jadi ada penambahan dioda 3 ampere 2 buah dari jalur tegangan ke speaker, gitu ya. Terus di sini dipotong biar nggak terlalu panjang. Lagian di sini kurang praktis ya, terlalu lebar. Nah, seperti ini kan jalurnya terlalu, ya di sini kan nggak kepakai. Jadi kita potong di sini saja. Terus di sini ada penambahan dioda ultrafast 2 buah. Tinggal nyambung ke sini, terus merubah jalur di bagian DCO-nya diganti dengan trimpot sama biasnya di sini. Jadi settingan DCO sama bias nanti ada, ya guys. Tapi untuk ini cukup merubah resistor bisa, atau cuma menambah settingan DCO seperti di sini bisa. Jadi ini settingannya menaikkan dan menurunkan resistor yang di paralel di sini. Ini sama saja trimpot ya. Trimpot ini kaki kiri, kaki kanan, terus di sini kaki 1, kaki nomor 3, terus kaki nomor 2 ke transistor di sini. Nah, ini saya mau coba untuk bias dan DCO-nya ya. Saya coba sebagai tester dulu. Kelihatan ya, gelap banget. Nah ini guys, ini saya mau ngecek untuk DCO dan biasnya ya, setelah saya pakai apa itu trimpot. Ini trimpot 500 ohm pakai multitune ya. Ini saya mau cek DCO nya pada skala 200 mV ya. Ini DCO nya saya cek dulu. Nah ini bisa disetting 0,1 gerak-gerak, karena untuk multitesternya kurang bagus, jadi lari-lari gitu ya. Ini sudah aman, artinya tidak melebihi 300 mV. Jadi untuk DCO itu usahakan maksimal itu bukan 300 mV, 30 mV gitu ya untuk DCO maksimal. Jadi 20 mV itu masih aman, 20, 10, pokoknya maksimal 30 mV untuk DCO. Terus untuk bias pada skala 2 volt untuk bias. Nah ini 484 ya, 4 lari ketiga. Terus yang sebelahnya, nah ini imbang 481 kedua. Jadi intinya kalau sudah DCO mendekati 0 volt itu otomatis untuk biasnya itu bisa imbang. Kalau enggak imbang berarti masih ada komponen yang bermasalah di bagian
entah itu dioda ataupun di bagian resistor di bagian biasnya. Nah, gitu ya. Tinggal nanti untuk di sini menambahkan trimpot untuk menaikkan dan menurunkan. Jadi misalnya kita pengen bikin bias 400 mV. Nah, itu tinggal menurunkan gitu ya. Nah, ini 480, pengen kita bikin 450 ataupun 400, tinggal menurunkan ataupun setting di bagian trimpot bias di sini gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk hasil suaranya ya. Jadi untuk driver simetris itu settingan biasnya itu lebih mudah ya. Terus untuk kualitas suaranya juga lebih detail daripada yang non simetris. Ini saya pakai tanpa tone control ya, tanpa tone control. Jadi ini polosan dari DVD. This is special performance MCBS Miniatur Cup Bondowoso Situbondo support AJM Audio and Mimbi Production remixer by Jemberdisk Remix. Jemberdisk Remix. Suaranya sangat jernih dan detail sekali, tidak noise ya. Ini saya ganti lagu untuk biar bisa memahami semua karakternya ya. Ini guys hasil suaranya. Jadi high-nya itu halus, mid-nya juga lantang tapi tidak pecah ya gitu ya. Terus untuk low-nya juga padat, tidak over. Karena di sini sudah kita pakai untuk bias yang cukup yaitu 400 mV ya. Jadi untuk suaranya bisa lebih clarity lagi. Dan nanti bisa disetting lagi setelah ada penambahan trimpot. Nah, nanti mudah-mudahan untuk awal bulan depan sudah ready
Ya, sudah ready. Berikut tone control yang kemarin. Ya. Gitu guys, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.